perubahan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya di berbagai daerah pada masa kolonial. Sebelum memasuki materinya, mari kita ketahui apa itu latar belakang masa kolonialisme. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia meninggalkan banyak perubahan dan beberapa aspek seperti pendidikan, sosial budaya, serta keagamaan. Hal itu dikarenakan pengaruh dari jajahan para pribumi yang berkembang menjadi kebiasaan sampai sekarang. Perubahan ekonomi. Pada 1830, pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Penduduk desa wajib menyerahkan hasil tanamannya kepada pemerintah kolonial melalui perantara, yaitu penguasa setempat. Setelah mendapat kritikan dari kaum humanis dan kaum demokrat di negeri Belanda dan Hindia Belanda, akhirnya sistem tanam paksa dihapuskan pada 1870. Penggantinya adalah sistem ekonomi terbuka dengan menjadikan Indonesia sebagai tempat penanaman modal asing bagi para pengusaha dari berbagai negara. Perubahan pendidikan di berbagai daerah. Pendidikan di Indonesia berkembang pesat pada abad ke-19. Dalam Islam, pondok pesantren menjadi pusat pendidikan, sedangkan kolonialisme memakai sistem pendidikan barat. Ketimpangan antara sistem tersebut membuat banyak golongan setuju untuk membentuk suatu sistem pendidikan yang baru. Jadi, pada masa kolonial, pemerintahan Belanda mengeluarkan kebijaksanaan yang menghambat perkembangan agama, terutama Islam. Kebijakan ini dibagi dua bagian besar, yaitu kebijakan politik dan kebijakan sosial budaya. Kebijakan politik lebih ditekankan pada usaha peredaman aktivitas umat Islam yang akan membahayakan kedudukan mereka di tanah jajahan, terutama sejak mereka menyadari bahwa banyak perlawanan daerah dilakukan oleh tokoh-tokoh agama Islam. Kebijakan sosial budaya keagamaan dianggap tidak membahayakan kedudukan pemerintah kolonial. Akibat dari kebijakan itu, Islam telah menimbulkan kebaktian Islam yang ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Pada masa kolonial, kedudukan kaum perempuan pada abad ke-19 masih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki. Kondisi ini diperkuat oleh struktur sosial masyarakat feodal di Jawa yang menempatkan perempuan berada di bawah laki-laki. Hukum adat yang menempatkan perempuan dalam posisi tersebut dibiarkan oleh pemerintah kolonial karena kondisi itu tidak merugikan pihak pemerintah. Serta pada saat itu, para wanita tidak dapat bersekolah apalagi keluar rumah. Dan berkat Raden Ajeng Kartini, kami perempuan bisa setara dengan laki-laki.